Seorang ahli melepaskan piranha yang baru saja ditangkap di perairan Jepang ke dalam air. Kemudian gunakan pelat baja untuk membagi akuarium menjadi dua bagian. Lalu lempar katak ke separuh lainnya. Karena untuk mengetahui keganasan piranha, mereka mengamati dengan cermat tangki ikan tersebut. Melihat piranha tiba-tiba menjadi sangat heboh saat mencium mangsanya. Membenturkan kepalanya dengan panik ke pelat baja. Hanya dengan beberapa pukulan, pelat baja setebal puluhan sentimeter itu tercungkil hingga berlubang besar. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa merinding. Mereka tidak menyangka akan ada ikan yang begitu ganas di dunia ini. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil katak tersebut. Mengejutkan semua orang. Jika dia tidak hati-hati dan tergigit, dia bisa menjadi Yang Guo. Setelah 3 hari 3 malam penelitian dan perbandingan, para ahli menemukan bahwa piranha jenis ini saat ini hanya ada di perairan yang tercemar radioaktif. Dan kode genetiknya tidak jauh berbeda dengan ikan nila. Itu berarti bahwa itu hanya ikan biasa tetapi bermutasi karena polusi radioaktif. Namun, jika air limbah radioaktif terus menyebar di lautan, tentunya akan menimbulkan bencana bagi seluruh umat manusia. Tempat pertama yang terkena dampaknya adalah pantai Atlantik. Mendengar ini, gadis itu tiba-tiba menjadi waspada. Karena dia baru saja membuka taman air bersama ayah tirinya. Dan tempat itu kebetulan berada di dekat laut. Tempat terjadinya serangan ikan aneh sebelumnya. Jika penilaian ahli itu benar, ketika piranha memasuki taman melalui pipa air, konsekuensinya sulit dibayangkan. Jadi dia bergegas kembali ke taman malam itu. Dia bermaksud berenang jauh ke dalam air dan memeriksanya dengan cermat. Untung, setelah pemeriksaan lengkap, tidak ada jejak piranha yang ditemukan. Dan jaring baja di pintu masuk pipa tetap utuh. Namun, tepat pada waktunya dia menghela nafas lega dan berencana untuk kembali. Seekor piranha tiba-tiba muncul tepat di depan matanya dan menyerangnya. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menghindarinya tepat waktu. Dia mempertaruhkan nyawanya dan berenang menuju pantai. Tak disangka, suara perahu menarik lebih banyak piranha. Saat gadis itu hendak jatuh ke dalam mulut ikan. Saat ini, temannya segera mengulurkan tangan dan menariknya ke pantai. Untungnya, dia hanya merasa takut sekali. Gadis itu segera pulang untuk mengobati luka di kakinya. Lalu meringkuk di bak mandi. Dia berencana untuk berendam di air hangat untuk menghilangkan rasa takutnya. Begitu dia merasa nyaman, dia perlahan tertidur. Tak disangka piranha itu tiba-tiba terjatuh ke dalam bak mandi dekat pipa. Kemudian ribuan ikan kecil membanjiri. Saat gadis itu bangun, semuanya sudah terlambat. Untung saja itu hanya mimpi. Namun gadis itu tidak berani bersikap subjektif saat ini. Jadi dia kembali ke taman air lagi. Dia memberitahu ayah tirinya tentang spekulasinya. Dan memintanya untuk segera menghentikan aktivitasnya. Di luar dugaan, ayah tiriku dibutakan oleh uang. Peluang menghasilkan uang sudah di depan mata. Bagaimana bisa disia-siakan begitu saja? Meskipun gadis itu memprotes, dia membuka kunci pompa air di taman. Sementara itu, puluhan ribu piranha mengikuti tekanan air dan dengan cepat berenang ke dalam pipa air. Segera menerobos pelat besi untuk mencapai kolam renang. Pada saat itu seorang anak laki-laki sedang menyeret kakinya yang terluka. Memberitahu ibunya bahwa dia telah digigit piranha. Tak disangka, ibu anak laki-laki tersebut mengatakan bahwa anak tersebut hanya tergores. Menyuruhnya pergi ke penjaga pantai untuk mendapatkan Band-Aid. Dia hanya bisa dengan enggan menyeret dirinya selangkah demi selangkah. Datang ke staf penyelamat, anak laki-laki itu menceritakan penemuannya. Namun penjaga pantai hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Mengatakan bahwa meskipun hiu datang, dia tidak akan takut. Baru saja selesai berbicara, kumpulan ikan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk melalui pelat besi. Seperti anjing galak yang menyambar makanan. Menggigit orang dengan liar. Ketika daging dan darah tak berhenti mewarnai kolam menjadi merah. Taman air dipenuhi dengan tawa.
Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi neraka di bumi. Melihat pemandangan ini, bos segera mengambil semua uang itu dan melarikan diri. Alhasil, saat panik, ia tak sengaja terbentur tali. Dalam sekejap dia melihat seekor ayam telanjang. Gadis itu melihat adegan ini dan segera mencari bantuan Bari. Dia meminta Bari membuka katup untuk mengalirkan semua air di kolam. Lalu tuangkan bensin ke dalam pipa. Hancurkan seluruh kolam renang. Dan dia akan melompat ke kolam renang untuk menyelamatkan orang. Saat Bari membuka katup pembuangan, piranha ditarik kembali ke dalam pipa di bawah tekanan air. Sayangnya, karena gadis itu tidak bisa berenang tepat waktu, dia pun ikut tersedot ke dasar kolam. Ketika gadis itu hendak tenggelam, tepat pada saat ini, Bari tiba tepat waktu, dengan tombak di tangan. Berhasil menghentikan serangan piranha, dan menyelamatkan gadis itu dari kolam renang. Pada saat yang sama, temannya juga membuka tutup tabung, menuangkan puluhan ton bensin, lalu melemparkan korek api ke dalamnya. Ketika ledakan dahsyat terdengar, semua piranha meledak dan terbang ke angkasa. Saat ini, bahayanya juga telah teratasi sepenuhnya. Namun jika manusia terus-menerus merusak lingkungan secara sembarangan, tentu akan berujung pada bencana global.